Mari siapkan hati kita, saudara. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan. Biarlah benih firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan pada Tuhan. Bentuk hati kami. Biarlah hanya Tuhan yang bertahan, berkuasa, berdaulat di hidup kami. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan,
menguasai pikiran hati kami, alam sadar bawah sadar. Engkau taklukkan di dalam darah Kristus. Terima kasih Bapa. Pikiran dan hati kami yang mengembara dalam dunia ini, kami taklukkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami secara pribadi Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, berkati dan urapi kami, pakai dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, bukan karena kami bisa, kami mampu, tapi kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Engkau buka segala rahasia kebenaran-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 2. Kitab Filipi pasal 2, surat Paulus kepada Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 dan 15. Saya akan bacakan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya ulangi sekali lagi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Berarti apa? Tuhan mau kita dengar-dengar, Tuhan mau kita ikuti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya, firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, firman Tuhan bukan untuk diperbantahkan, tapi firman Tuhan untuk dikerjakan. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kalau kita memperhatikan dengan baik, di sini dikatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut.
orang-orang yang bersungut-sungut. Kalau kita perhatikan kembali kepada kitab Kerja Keluaran, di situ kita melihat bahwa, coba kita lihat tuh, banyak orang yang bersungut di padang gurun. Akhirnya apa? Mereka yang keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, tapi hanya ada 2 orang yang masuk ke sana. Kenapa? Karena apa? Mereka bersungut-sungut, mereka berbantah-bantah. Apa yang dikatakan oleh Musa dibantah sama mereka. Apa yang dikatakan oleh Harun dibantah sama mereka. Diam-diam dalam perkemahan mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Nah, kita akan lihat. Coba kita lihat di Keluaran, coba kita lihat dalam Keluaran 16. Keluaran 16. Kita mulai dari ayat yang 6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Ayat 8, lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ya, saudara, kita tidak bersungut kepada satu dengan yang lain, tapi kita lagi bersungut sama Tuhan. Nah, ini harus kita sadar supaya apa? Kita jangan berdosa sama Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, karena mereka bersungut hanya minta roti, minta daging, di padang gurun mana ada. Mereka tidak menanam, mereka tidak menuai. Jadi mana ada? Mereka bawa itu semua dari Mesir, perbekalan, dan begitu banyak. Ya, seharusnya mereka berjalan hanya 40 hari, tapi ada 40 tahun mereka di sana. Mereka makan roti itu selama apa? 40 tahun. Mereka makan mana? Setiap pagi mereka harus ambil. Mereka harus ambil. Begitupun dengan daging. Tuhan mengirimkan burung yang begitu banyak burung puyuh, dan mereka diberikan. Ya, ketika mereka minta roti, Tuhan kasih roti. Ketika mereka minta daging, Tuhan kasih daging. Tuhan masih biarkan mereka bersungut-sungut. Tetapi tidak sampai di situ, dan mereka terus bersungut dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kalau kita baca sampai pada akhirnya, kita akan lihat. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, lihat kembali bagaimana kisah akhir daripada bangsa ini. Ya, hanya 2 orang yang masuk tanah perjanjian, hanya Yosua dan Kaleb. Berarti apa? Tuhan tidak suka persungutan kita. Mungkin kita berkata itu hanya sepele. Kita berkata itu kepada teman kita, kepada pemimpin kita, kepada orang tua kita, tapi itu tidak pantas. Ya, Tuhan mau kita memperbaiki diri kita supaya apa? Kita hidup tanpa ada cacat dan celah. Di situ dikatakan bahwa ayat 9,
Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Ayat 10. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Tuhan memberikan selama berapa? 40 tahun Tuhan memberikan. Itu hal yang luar biasa, sampai mereka bosan dan bosan. Nah, setiap hari di hari biasa mereka akan makan. Dari hari pertama sampai hari ke-6 mereka akan mengumpulkan roti itu sampai harus selesai malam hari. Tidak boleh sampai dikasih tinggal sampai besok pagi. Karena ketika dikasih tinggal sampai besok pagi, dia akan berbau dan berulang. Itu yang terjadi. Nah, ketika hari Sabat, hari ke-7, dan mereka hari ke-6 itu mereka ambil lebih banyak 2 kali untuk kepentingan mereka. Jadi hari ke-7 di masa pergantian itu, dan itu dikasih tinggal sama 1 hari dan tidak kenapa-kenapa. Mana itu tetap utuh, tetap baik, dan mereka bisa menikmatinya pada hari yang ke-7. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan, berarti apa? Tuhan tidak mau kita suka berbantah-bantah dan bersungguh-sungguh. Baik istri terhadap suami, suami terhadap istri, tetap Tuhan mau supaya apa? Kita satu hati, satu jalan, satu pemikiran kita berjalan. Walaupun ada clash dalam rumah tangga, tetapi itu harus diselesaikan secepatnya. Jangan biarkan itu berlarut-larut. Ketika kita membiarkan itu berlarut-larut, itu akan jadi masalah buat kita. Akhirnya apa? Kita menjadi marah, kita biarkan hati kita dipenuhi dengan segala hal yang buruk. Akhirnya bukan jadi hal yang baik, tetapi jadi penyakit dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita kembali kepada firman Tuhan, bukan kembali pada laptop, tapi kembali pada firman Tuhan, dan kita lihat, kita tahu, dan kita kerjakan firman itu hari demi hari. Nah, ayat 13 dikatakan di situ, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang memenuhi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemah segomer seorang menurut jumlah jiwa. Berarti setiap orang mengambil sesuai dengan takaran, sesuai dengan kemampuan. Mereka harus makan hari itu dan selesai, tidak boleh meninggalkan pada esok hari. Nah, itu perintah Tuhan. Demikianlah diperbuatnya orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada banyak, ada yang banyak, ada yang sedikit, sesuai dengan apa? Kebutuhan mereka. Jadi ketika mereka minta makan roti, Tuhan kasih roti. Ketika mereka minta makan daging,
Tuhan kasih daging. Nah, kalau kita perhatikan, karena bersungut-sungut, ya, coba kita lihat dalam Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga apa? Mereka binasa oleh malaikat maut. Bersungut-sungut, ada malaikat yang siap untuk dibinasakan. Bayangkan, hanya karena apa? Bersungut-sungut. Nah, orang-orang yang bersungut-sungut tadi karena rakus, begitu mereka makan daging, belum selesai di mulut mereka masuk lagi, akhirnya apa? Kecekik, keselak, mati. Dan itu banyak yang mati. Karena apa? Karena rakus makan. Dan mereka harus tinggal di padang gurun. Ya, begitu dari tanah Mesir keluar untuk masuk ke tanah perjanjian, ada seleksi alam yang begitu luar biasa. Orang yang tidak beres hidupnya, orang yang bersungut-sungut. Kalau kita mau lihat, bersungut-sungut itu sebenarnya hanya hal sepele, tapi di hadapan Tuhan itu bukan sepele. Ya, mungkin manusia berkata, udah biasa. Mungkin kita melawan dengan orang tua, berbantah-bantah dengan orang tua, berbantah-bantah dengan pemimpin. Kita merasa itu hal yang wajar-wajar saja. Mungkin sekarang orang berkata begitu, tetapi firman Tuhan bilang itu tidak pantas. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya tidak boleh kita melakukan. Karena di situ dikatakan seperti, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan sampai itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita suka bersungut-sungut, berbantah-bantah. Tuhan mau supaya kita hidup benar. Kalau kita kembali lihat lagi ayat 15 dari Filipi 2 tadi, dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat itu, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang. Tuhan tidak mau ada cacat celah dalam kehidupan kita, tapi Dia mau supaya apa? Kita terus melangkah, kita terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan sampai Tuhan datang nanti. Ketika Tuhan datang, kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Kita lihat lagi coba dalam Yudas 1 ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsu, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Perhatikan baik-baik di situ. Mereka itu orang-orang yang menggerutu. Masih suka menggerutu di rumah? Masih suka menggerutu di rumah? Nah, ini mulai tinggalkan sudah. Nah, selesaikan di hadapan Tuhan. Dan mengeluh tentang nasibnya. Ya nasib, ya nasib. Nah, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Nah, mulut kita ini perlu kita jaga sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang menyakiti hati sesama, kata-kata yang menyakiti orang tua, kata-kata yang menyakiti pimpinan-pimpinan kita. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tunduk dan taat.
Ya, di situ dikatakan apa? Perkataan mengeluarkan, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Tuhan mau supaya kita tidak menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi Tuhan mau supaya kita terus melangkah bersama dengan Tuhan, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan yang memberkati kita. Amin. Tuhan yang memberkati kita, bukan ketika kita mengandalkan manusia. Firman Tuhan berkata itu adalah terkutuk. Ya, mengandalkan diri sendiri itu adalah terkutuk. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan orang lain dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Kalau kita sudah mulai mengandalkan orang lain, berarti apa? Kita mulai menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kita tidak percaya dengan Tuhan. Amin. Kita mulai tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa? Karena apa? Ketika kita mengandalkan orang lain, kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan. Kita menyingkirkan Tuhan, minggir dulu. Kita lagi lihat orang yang punya duit, orang yang ini dan itu dan segala macam. Nah, tetapi Tuhan mau ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, kita lihat yang memberkati kita itu adalah Tuhan. Entah itu datang lewat siapapun juga, itu tetap Tuhan yang memberkati kita. Amin. Amin. Jadi andalkan Tuhan, bukan andalkan orang. Kalau kita berdoa dan Tuhan menggerakkan orang untuk memberkati kita, berarti kita mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindu terjadi dalam hidup kita. Melangkah terus bersama dengan Tuhan, berjalan terus bersama dengan Tuhan, tetap percaya, kerjakan itu dalam hidup kita. Dan kita tahu Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Sebagai yatim piatu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi Dia ada bersama dengan kita. Dia tetap mendukung kita, supaya apa? Kita terus maju dan kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan, tahu firman Tuhan dan kita kerjakan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita terus bergerak maju bersama dengan Tuhan, dan kita melihat berkat Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Kita kembali kepada firman Tuhan tadi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita hidup menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Hidup kita menjadi berkat. Ketika orang melihat kita, orang akan melihat Tuhan di dalam hidup kita. Orang akan melihat Yesus di dalam hidup kita. Ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di situ dikatakan apa? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Coba kita lihat dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua
orang-orang kudus. Jadi ketika Tuhan datang nanti, Dia mendapati kita tidak bercacat dan bercela. Karena itu jaga hati kita, jaga mulut kita, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, tetapi kerjakan saja apa yang Tuhan percayakan pada kita, apa yang dipercayakan oleh pimpinan kita atau orang tua kita, tetap mari kita kerjakan. Lakukanlah dengan sukacita. Amin. Jangan kita lakukan dengan setengah-setengah, tetapi kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita mengerjakannya dengan penuh sukacita. Amin. Tetapi kalau kita melakukannya, kita mulai melakukannya hanya kita melihat manusia, kita akan mulai berbantah-bantah, kita mulai di belakang-belakang, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai sumpah serapah dan segala macam, mulai maki-maki dan segala hal-hal yang buruk keluar dari mulut kita. Itu tidak boleh terjadi. Kita adalah anak Tuhan. Amin. Kalau kita anak Tuhan berarti apa? Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap langkah hidup kita. Ya, hanya ada firman. Hanya ada apa? Firman Tuhan. Coba katakan ke kiri kanan. Dalam setiap langkah hidup kita hanya ada firman Tuhan. Kerjakan firman itu dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan di situ, apa yang Tuhan mau supaya untuk kita kerjakan, kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan kita. Nah, coba kita lihat ayat Matius 5 ayat 45 dan 48. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini satu standar yang sangat-sangat tinggi, ya. Standar yang sangat tinggi. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik di sini, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, walaupun dalam kondisi kita lihat dunia hari-hari ini, tetapi Tuhan tetap, matahari tetap terbit, ya, sampai terbenam. Malam pun tiba demikian, Tuhan menurunkan hujan juga demikian. Tidak ada yang berubah. Karena apa? Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita perhatikan kembali ke sini, Tuhan menurunkan hujan bagi kita supaya apa? Kita bisa hidup, kita bisa tanam, dan juga kita bisa menuai. Supaya apa? Ada keseimbangan, ada makanan yang Tuhan siapkan buat kita. Itu yang harus terjadi. Kita akan lihat dalam Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadilah penurut-penurut Allah. Berarti apa? Tuhan mau kita menjadi anak yang penurut, bukan anak yang memberontak, atau anak yang bersungut-sungut, atau anak yang berbantah-bantah. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi anak-anak yang penurut. Di situ dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Susah nggak? Nggak susah. Ya, nggak susah untuk kita kerjakan. Nggak sulit untuk kita lakukan itu.
Kiranya kita tunduk, kita kerjakan. Ketika itu kita lakukan, kita akan tahu ada sukacita Tuhan dalam hati kita. Ya, kalau kita melakukan hal yang salah, pasti tidak ada sukacita. Ya, kalau kita mulai menggerutu, kita mulai berbantah-bantah, pasti tidak akan ada sukacita di hati kita. Yang ada hanya apa? Ketakutan. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi, tapi Tuhan mau ada sukacita Tuhan. Kita melakukannya dengan penuh sukacita. Ketika kita mengerjakan itu, gak usah kita berteriak berkat, tetapi berkat itu akan datang dengan sendiri. Amin. Amin. Tidak usah kita takut. Karena apa? Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semua Tuhan menyediakan buat kita. Gak usah kita bimbang dan ragu. Percaya saja. Lakukan saja. Ketika kita melakukan ini, kita akan tahu perkara ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita tunduk dan taat. Ya, menjadilah penurut Allah seperti apa? Anak-anak yang kekasih. Haleluya. Mari Bapak. Di situ dikatakan firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu yang tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini kalau kita lihat bukan dunia yang baik-baik saja, ya, penuh dengan segala macam kejahatan, baik itu di media sosial, baik itu di mana saja. Tetapi Tuhan mau supaya kita berbeda. Karena apa? Kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita ada dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita singkirkan itu, tetapi biarkanlah itu terus ada bersama dengan kita. Saya sering katakan, mari kita selalu belajar firman Tuhan setiap hari. Mau satu ayat pun setiap hari juga tidak masalah, tapi tetap kita pelajari, baca dengan suara yang keras sehingga telinga kita mendengar. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan rema Kristus. Nah, oleh sebab itu kita akan menjadi kuat, kita akan berdiri teguh sepanjang hari. Kita melangkah Tuhan beserta dengan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari yang ada di depan, karena kita tahu Tuhan kita ada bersama dengan kita. Ya, Tuhan kita lebih besar. Ya, Tuhan kita lebih dahsyat. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan mau kita bercahaya dimanapun kita berada. Kita bercahaya, kita menjadi berkat, kita menjadi terang yang ajaib di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah teman-teman kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hamba telah selesai berbicara. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan. Di hari-hari yang sukar dan hari-hari yang sulit ini, kami ada tetap bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau
Kami terus melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau ada hal-hal yang perlu kami selesaikan pada saat ini, biarlah kami bereskan itu di hadapan Engkau. Terima kasih. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita biarkan hati kita, jangan biarkan hati kita terus dibawa dalam segala hal yang buruk. Kita terus simpan hal-hal yang buruk dalam hati kita, akhirnya akan menjadi penyakit dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau mendengar setiap seruan kami, Tuhan. Angkat setiap seruan kami ini, Tuhan. Angkat setiap masalah kami, angkat setiap persoalan kami, Tuhan. Engkau gantikan dengan damai sejahtera, Engkau gantikan dengan sukacita, Tuhan, mengalir melimpah dalam setiap kami, Tuhan, sehingga kami keluar, kami boleh bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini, Tuhan. Engkau membuat kami menjadi berkat yang besar bagi keluarga kami. Engkau membuat kami menjadi berkat yang besar bagi sekeliling kami. Dimanapun kami berada, kami boleh berdiri menjadi berkat, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Tuhan, nyatakan kemuliaan, Tuhan, nyatakan hadirat dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Ini kami. Angkat setiap beban kami, angkat setiap persoalan kami, angkat setiap masalah kami.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai berbicara. Mari Engkau terus berbicara bagi kami. Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, sehingga kami tidak bersujud-sujud dan berbantah-bantah, tetapi kami menjadi anak-anak yang terkasih, anak-anak Tuhan yang luar biasa Tuhan, anak-anak yang menjadi anak-anak penurut Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih dan pimpin kami, tuntun kami Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami tidak bercacat dan bercela Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Bapa. Berikan kami kekuatan baru, bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Engkau telah pulihkan kami pada saat pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan, hari ini kami melangkah bersama dengan Engkau, kami berjalan bersama dengan Engkau, kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, baik yang kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah, lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk setiap persembahan kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang telah kami siapkan dari rumah. Mari Tuhan berkati, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Dan Engkau memberkati kami kembali. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan juga Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri ambil alih Bapa, baik dari Bapak Prabowo yang saat ini mungkin berada di luar negeri. Dalam lawatan Tuhan Engkau pimpin dia, Engkau berkati dia di dalam nama Yesus Tuhan. Dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa-Mu mengalir dalamnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Gibran juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap memberkati dia dengan luar biasa. Pemimpin yang Kau tetapkan ini, mari Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Walaupun ada begitu banyak gejolak yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang telah menetapkan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk memimpin dalam bangsa ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di bawah pun Tuhan tetap memberkati mereka
Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin gereja pun kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Para baik itu gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan maupun pemimpin-pemimpin sinode yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, semakin hari semakin luar biasa. Dalam takut akan Tuhan biarlah semakin dahsyat Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami semua, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau ada bersama dengan kami. Kalau ada yang sakit dalam jemaat ini, dimanapun berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir atas mereka. Kami ingat juga mamanya Marta yang masih ada di rumah sakit Pelni. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru. Apa yang menjadi masalah dalam tubuhnya Tuhan, kami minta darah-Mu mengalir atasnya, darah-Mu memulihkannya Tuhan, darah-Mu menyembuhkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau bangkitkan iman dalam dirinya, Engkau bangkitkan semangat dalam dirinya Tuhan, sehingga dia boleh melihat kemuliaan-Mu. Dia tidak melihat dalam kondisinya hari ini, tetapi dia melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mamanya Marta dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk Marta dan juga kokonya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati anak-anak keluarga yang ada pun, Tuhan Engkau memberkati semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih yang tidak kami sebutkan nama mereka juga yang terbaring di rumah sakit atau di rumah yang tidak bisa hadir dalam ibadah pun, kami serahkan dalam tangan-Mu. Lawatan Tuhan nyata atas mereka. Firman berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka dikuatkan dan diteguhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Memberkati kami semua, taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.